Heboh transfer ilmu tenaga dalam ke motor. Baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pemuda sedang mengisi tenaga dalam ke sebuah motor. Setelah diisi tenaga dalam, beberapa orang yang ingin mendekat dan memegang motor itu mengalami kesulitan dan ada yang terpental. Melihat video itu, ada warganet yang tidak percaya dan hanya menganggap sebuah hiburan saja. Namun ada juga yang percayai adanya kekuatan tenaga dalam hingga ada yang bisa ditransfer ke sebuah benda seperti motor. Bisa terapkan tenaga dalam dianggap orang sakti. Tenaga dalam menjadi konsep bela diri yang populer di Indonesia. Orang yang dapat menggunakan dan mengoptimalkan tenaga dalamnya seringkali dijuluki orang sakti karena dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Orang yang sering istilahnya berlatih mengenai ilmu tenaga dalam, pikirannya kuat, batinnya kuat, kesensitifannya kuat, kepekaannya kuat, bisa merasakan energi. Karena pada dasarnya segala makhluk itu terkandung energi. Entah itu alam, entah itu manusia, entah itu hal gaib, ada energi yang bisa dirasakan. Bukan melihat, ingat, bukan melihat, tapi dirasa. Tenaga dalam menggunakan kekuatan gaib. Bicara tenaga dalam, ada kalangan menduga kekuatan orang yang menggunakan tenaga dalam dibantu oleh makhluk gaib melalui mantra yang dilafalkan. Namun ada juga yang berpendapat tenaga dalam merupakan energi cadangan yang berasal dari unsur kimia dalam tubuh manusia yang disebut adenosin triphosphate atau ATP. Karena itulah, menguasai dan mengeluarkan tenaga dalam bisa dilakukan oleh semua orang. Itu pada dasarnya ilmu pernapasan, ya, olah rasa, olah pikiran secara batiniah agar pikiran dan perasaan kita sinkron. Mengenai menggunakan kekuatan gaib, kita tidak menggunakan itu, kita pada prinsipnya tetap menggunakan teknik pernapasan. Ada yang menggunakan amalan atau doa yang namanya itu ilmu karomah. Ya, di dalam Islam jelas Rasulullah SAW tidak mengajarkan ilmu tenaga dalam. Ya, tidak ada redaksi manapun yang mengajarkan Rasulullah atau para sahabat mengajarkan ilmu tenaga dalam. Karena kita dalam sejarah kita tahu, hatta baginda Rasulullah SAW pun ketika perang, Rasul tanggal giginya. Khalid bin Walid beberapa kali terkena panah, bahkan terkena sayatan pedang. Artinya tidak dipelajari ilmu tenaga dalam, tidak dipelajari ilmu kebatinan. Tenaga dalam sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Dalam sebuah literatur disebutkan penggunaan tenaga dalam sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kala itu masyarakat Mesir yang hidup pada tahun 4000 sebelum Masehi menggunakan otot bahu untuk mengeluarkan tenaga aneh, sehingga dapat merobohkan orang lain atau lawan yang dihadapi baik dari dekat maupun dari jauh. Pada perkembangannya, tenaga dalam juga digunakan oleh orang-orang Romawi, Persia, dan Tiongkok. Belajar ilmu tenaga dalam untuk jaga diri. Di Indonesia, ada banyak perguruan yang mengajarkan cara menguasai serta mengeluarkan tenaga dalam dengan menggunakan nama berbeda-beda. Peminatnya pun cukup banyak, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Mayoritas orang yang belajar tenaga dalam menganggap tenaga dalam merupakan bagian dari ilmu bela diri. Tapi yang penting, jika sudah bisa mempraktekkan ilmu tenaga dalam, tidak digunakan untuk hal negatif. Kalau IKSP Kerasakti menetapkan yang ikut dalam perguruan ini sebagai warga itu di atas umur 13 tahun. Karena
umur di bawah 13 tahun kita perguruan kita kurang merekomendasikan ya, karena mungkin jalan pemikirannya masih anak-anak, belum bisa membedakan, nanti takutnya ilmunya disalahgunakan. Perihal untuk mendapatkan benteng atau jaga diri, perlindungan, ya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung hanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.